Hai rekan-rekan, perkenalkan nama saya Sergei Rukmana. Saya seorang dokter umum dan pada video ini saya akan jelaskan tentang 5 cara untuk menangani batuk tanpa menggunakan obat. Batuk. Batuk itu adalah salah satu keluhan yang paling sering dikeluhkan kepada tenaga medis, dimana kalau misalkan batuk ini terjadi berlangsung terlalu lama, itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Nah, batuk itu sebenarnya adalah suatu mekanisme yang maksudnya itu baik. Dia tuh ada mekanisme pertahanan diri. Mengapa? Karena batuk itu fungsinya untuk mengeluarkan benda yang tidak diinginkan dari jalan nafas kita. Apa saja? Dahak misalkan, dahak yang berlebihan kan juga akan mengganggu pernafasan kita. Kemudian benda-benda asing, apakah itu benda padat, benda cair, jika kemasukan air putih atau misalkan kemasukan benda-benda padat, contohnya seperti kelereng dalam jalan nafas, itu kan juga bisa menyumbat di jalan nafas atau menyebabkan infeksi. Maka itu harapannya oleh tubuh akan dikeluarkan melalui batuk. Batuk itu sebenarnya mekanismenya dimulai dari ada suatu rangsangan pada saraf-saraf di pernafasan kita. Apakah itu di tenggorokan, dari faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan berbagai macam daerah di dada, bahkan juga di liang telinga pun juga ada. Nah, jika misalkan saraf-saraf itu aktif, nanti akan menggandakan suatu refleks ke otak. Otak akan menggandakan kembali sarafnya ke otot-otot di dada kita. Intinya otot-otot yang membantu pernafasan, apakah di leher, dada, atau perut. Nanti otot-otot itu akan bekerja sinkron untuk menghasilkan suatu tekanan tinggi di dada yang bersifat seperti ledakan, dan itulah terjadi batuk. Keluarlah benda yang tidak diinginkan dari pernafasan kita. Nah, memang batuk ini walaupun dia adalah mekanisme yang maksudnya itu baik, tetapi jika misalkan berlangsung terlalu lama atau terlalu sering, itu justru tidak bagus. Dikatakan bahwa ternyata batuk yang berlebihan bisa mengiritasi atau memperparah peradangan yang ada pada jalan nafas kita. Nah, tak lupa juga batuk itu sangat mengganggu keseharian kita, karena batuk juga mungkin bisa membuat otot-otot kita menjadi pegal, atau mungkin batuk bisa membuat kita jadi tidak bisa tidur dan lain-lain. Nah, intinya batuk itu jika berlebihan tidak baik. Nah, penyebab batuk itu sendiri sebenarnya itu bisa berkisar dari yang ringan sampai yang berat. Batuk pun itu juga bisa dibedakan dari yang akut, subakut, atau kronis. Nah, penyebab-penyebab batuk yang paling sering contohnya seperti flu atau infeksi saluran pernafasan atas, itu biasanya batuknya itu hanya sebentar saja. Biasanya batuknya akut. Akut itu maksudnya untuk batuk, itu batuk yang berkisar di antara 0 sampai 3 minggu. Batuk yang subakut 3-8 minggu, batuk yang kronis itu lebih dari 8 minggu. Nah, batuk yang lebih dari 8 minggu ini seringkali disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lebih parah. Apakah itu infeksi di paru, apakah infeksi yang sudah berat menyebar dari mana, kita belum tahu. Intinya, semakin lama batuknya, kemungkinan penyakit yang mendasarinya juga semakin serius. Nah, tetapi apapun penyebabnya, batuk yang berlebihan itu tidak memberikan efek yang bagus untuk tubuh kita. Makanya dokter mencoba untuk menangani batuknya agar pasiennya juga lebih cepat sembuh. Nah, sebelum kita minum obat, atau mungkin bagi yang sudah minum obat tapi yang mungkin belum terlalu manjur, ini ada 5 tips dari saya untuk menangani batuk tanpa menggunakan obat. Apa saja? Kita lanjut yang pertama, yaitu adalah mengkonsumsi madu. Ya. Jadi madu ini sebenarnya adalah suatu zat yang banyak diteliti, yang dikatakan bahwa kandungan fenol dan kandungan-kandungan lainnya pada madu itu mempunyai kemampuan antibakteri, anti peradangan, dan antioksidan. Nah, ternyata pada pasien-pasien mengalami batuk, madu ini juga mempunyai suatu pengaruh yang baik. Bagaimana? Gini, ternyata madu ini kemampuannya itu serupa dengan minum obat batuk. Misalkan ada 3 orang, 1 tidak minum obat batuk sama sekali, 1 minum madu, 1 minum obat batuk. Ternyata orang yang minum madu dan minum obat batuk ini dia itu sama-sama gejalanya itu mereda, atau setidaknya membantu meredakan gejalanya. Entah apakah itu mereda sepenuhnya atau mereda sebagian. Nah, madu ini juga bagus kenapa? Karena dia tuh bisa berikan bahkan pada anak-anak mulai umur 1 tahun. Nah, ini sedikit perhatian ya pada anak yang umur 15 tahun, sebaiknya jangan diberikan madu ya, karena keamanannya masih belum terlalu dipastikan. Tapi pada anak 1 tahun ke atas, itu pun pemberikan madu
Bahkan madu hanya sekitar setengah sendok teh 2,5 mili diberikan sebelum tidur itu bisa meringankan gejala batuk pada anak serupa dengan memberikan obat batuk. Nah, ini bagus sekali. Kenapa? Karena pada anak-anak yang masih kecil itu kan kita sebagai dokter juga mencoba sebisa mungkin meminimalisir obat ya, karena obat apapun itu akan efek sampingnya lebih berpotensi pada anak kecil, sehingga daripada minum obat-obatan yang banyak pada anak-anak terutama itu bagus diberikan madu. Kalau di penelitian dikatakan umur setahun itu 2,5 mili aja sudah cukup sebelum tidur. Tapi untuk yang lebih dewasa ya sesuaikan saja berat badannya. Mungkin yang sudah dewasa seperti saya seperti ini bisa minum 1 saset atau ya monggo. Kalau misalnya Anda suka madu, harapannya itu juga jika dikonsumsi sehari-hari bisa memberikan efek yang bagus. Nah, lanjut ke tips kedua adalah menghindari hal-hal yang memicu batuknya. Nah, seperti apa tuh? Misalnya gini, batuk kan bisa dipicu apapun yang merangsang di tenggorokan kita, apakah itu bau, apakah itu asap, kemudian juga makanan minuman yang masuk ke tenggorokan itu bisa memicu batuk juga. Nah, bau-bauan tertentu, misalkan Anda tinggal atau berada di tempat-tempat yang banyak baunya ya, kalau kita nggak bisa menghindari baunya pakai masker. Kalau misalnya Anda tinggal di tempat-tempat yang banyak asap kendaraan bermotor, asap rokok, ya kalau misalkan tidak bisa dihindari asapnya, pakai masker juga. Kalau misalkan ada orang yang bandel ngerokok di tempat yang harusnya nggak rokok, ya jangan rokok dulu, karena itu juga bisa memperparah batuk. Kemudian makan minuman. Nah, ini banyak orang yang mungkin tidak terlalu tahu, tetapi ternyata asam lambung atau apapun yang terjadi pada saluran pencernaan kita di lambung itu jika misalkan terlalu asam juga bisa memicu batuk. Selain itu, makanan minuman yang mungkin terlalu pedas, terlalu panas, atau mungkin terlalu asam itu juga bisa mengiritasi tenggorokan kita, sehingga semakin iritasi tenggorokan kita karena makanan itu, maka akan semakin susah sembuh batuknya juga. Nah, jadi bagi Anda yang suka makan makanan pedas, yang suka minum-minuman yang terlalu panas, terlalu dingin, yang suka makanan asam, itu mohon dikurangi karena satu, makanan minuman itu bisa mengiritasi tenggorokan dan jalan nafas. Kedua, kalau misalkan asam lambungnya naik, nanti juga bisa membuat refleks batuk menjadi-jadi. Nah, ini juga salah satu yang patut dicatat bahwa ternyata sebenarnya itu salah satu kenapa kok minuman dingin itu juga membuat batuk, sebenarnya itu dia berhubungan dengan dia membuat iritasi jalan nafas kita, sehingga batuk akan semakin sulit sembuh. Kemudian tips ketiga adalah minum yang cukup. Nah, maksudnya minum tuh adalah agar untuk membasahi jalan nafas kita, karena jalan nafas yang kering ternyata ditemukan dia itu lebih mudah terjadi peradangan atau iritasi. Nah, selain minum yang cukup juga menghiruplah udara kalau bisa melalui hidung, jangan pakai mulut. Kenapa? Karena di hidung itu ada berbagai macam bagian-bagian yang bisa membasahi udara, sehingga udara yang masuk tidak terlalu kering dan juga mencegah terjadi iritasi atau peradangan. Nah, soal minum itu sama. Jika misalkan kita cairannya cukup, harapannya itu jalan nafas kita juga cukup lembab, tidak terlalu kering. Nah, berapa banyak air minum yang cukup dalam sehari? Direkomendasikan untuk orang dewasa mungkin yang beratnya 50 kg itu direkomendasikan minum 2 liter air putih per hari, bukan kopi, bukan minum-minuman manis lainnya. Mohon usahakan air putih 2 liter per hari. Ini pasti sering kali lupa karena kita kan kalau makan saja itu kan 3 kali sehari biasanya minum air putih ya kira-kira 1-2 gelas. Nah, 1 gelas air putih kan itu kan biasanya kan hanya sekitar 200 sampai 300 sampai 400 mili. Dikalikan 3 mungkin hanya sekitar 1 liter saja setiap harinya. Nah, sebenarnya 2 liter itu, maaf saya sebut merek, itu ekuivalen atau sebanding dengan 2 botol besar minum aqua. Nah, kalau misalkan Anda belum merasa minum 2 botol besar air minum, berarti Anda belum minum 2 liter. Jadi usahakan banyak minum air putih. Selain juga membantu batuk, dia juga bisa membantu kesehatan ginjal. Kemudian tips keempat adalah memijat di leher atau otot-otot di leher kita. Nah, memang dikatakan bahwa ternyata batuk yang berlebihan tuh dia tuh bisa membuat otot-otot kita tuh menjadi tegang, menjadi dia tuh mudah untuk aktif. Sehingga kalau misalnya kita pijat, harapannya
itu adalah membuat otot-otot menjadi rileks. Silahkan pijet dimanapun asalkan di sekitar leher atau bahu, itu dikatakan bisa membantu meringankan batuk. Kemudian tips kelima adalah mencoba mencari pengalihan perhatian. Maksudnya gimana gini? Batuk itu sebenarnya itu di satu sisi walaupun dia suatu refleks yang tidak sadar, tetapi dia dikatakan juga bisa diringankan jika kita secara sadar, maksudnya menahan batuknya. Anggap saja begini ya, ini memang saya tidak terlalu paham bagaimana secara detailnya, tetapi anggapan saja jika misalkan kita melakukan sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, contoh misalkan kita mengemut permen, apakah permen lollipop, apakah permen karet, atau mengunyah, atau sedang minum, atau aktivitas apapun, otak kita itu menjadi seperti tidak memprioritaskan batuknya. Jadi otak kita jadi lebih tidak sensitif terhadap batuk dan lebih fokus terhadap aktivitas yang sedang kita lakukan selain batuk itu. Makanya untuk bagi yang mungkin masih sering batuk, coba bisa mengemot permen, atau mungkin permen karet, atau mungkin ya makan cemil-cemil sedikit-sedikit tapi jangan terlalu banyak ya. Kemudian aktivitas-aktivitas di luar rumah atau mungkin aktivitas apapun yang menggunakan daya pikiran, itu harapannya bisa mengalihkan perhatian tubuh dari batuk dan juga semakin cepat meringankan penyakitnya agar semakin cepat sembuh batuknya. Nah, jadi begitu kira-kira 5 tips saya untuk menangani batuk. Tapi patut perhatikan ya, jika misalkan Anda tetap mengalami batuk yang lama terus tidak sembuh-sembuh, ya mau tidak mau paling baik adalah tetap periksa ke dokter. Tips yang saya berikan ini lebih cocok untuk yang mungkin batuknya itu ringan atau mungkin sudah berobat cuman ingin lebih meringankan batuknya lagi ditambah dengan obat. Nah, kalau misalkan Anda mungkin sudah batuk sampai 2 bulan, atau mungkin ada penurunan berat badan, atau mungkin ada gejala-gejala lainnya seperti berat badan menurun, sering demam, atau mungkin ada diare, muntah-muntah, ya saya rasa itu bukan saatnya untuk pakai tips-tips ini lagi, ya itu harus ke dokter ya. Tapi kalau misalkan Anda mungkin baru saja mengalami demam, sudah sembuh, cuma tersisa-sisa gatal-gatal di tenggorokan atau batuk-batuk sedikit gitu, ya tips ini apalagi bisa berguna agar batuknya semakin cepat sembuh. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Saya harap semuanya selalu sehat-sehat, dan kalau misalnya ada yang sakit semoga cepat sembuh. Saya Sergio Rukmana dan sampai jumpa di video berikutnya.